Malam itu, 15 Agustus 1978, langit di atas Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, tampak tenang. Bintang-bintang berkelip lembut, seolah menjadi saksi bisu dari sebuah peristiwa yang akan dikenang sebagai salah satu misteri penerbangan terbesar dalam sejarah Indonesia. Pesawat Garuda Nusantara penerbangan 73, sebuah DC-10 dengan nomor registrasi GN73, bersiap untuk penerbangan rutin menuju Denpasar, Bali. Pesawat itu mengangkut 102 penumpang dari berbagai kalangan, keluarga yang hendak berlibur, pebisnis dengan jadwal rapat ketat, dan beberapa turis asing yang ingin menikmati keindahan Pulau Dewata. Di dalam kabin, 8 awak pesawat yang dipimpin oleh Kapten Aryo Wibowo, seorang pilot berpengalaman dengan lebih dari 15.000 jam terbang, memastikan segala sesuatunya berjalan lancar. Pukul 20.15 WIB, GN73 lepas landas dengan mulus. Cuaca dilaporkan cerah, visibilitas sangat baik, dan tidak ada peringatan badai dari menara kontrol. Kapten Aryo bahkan sempat berbincang santai dengan kopilotnya, Bambang Sutrisno, tentang rencana mereka setelah mendarat di Bali. Kita bisa mencicipi sate lilit di warung langganan saya, kata Bambang sambil tersenyum. Di kabin penumpang, para pramugari sibuk melayani makanan dan minuman. Salah satunya, Dewi Ratnasari, seorang pramugari senior, memperhatikan seorang anak kecil yang tampak gugup. Nanti kita akan melihat bulan dari dekat, bisiknya menenangkan. Namun, segalanya berubah 40 menit setelah take-off. Pukul 20.55 WIB, menara kontrol di Jakarta tiba-tiba kehilangan kontak radio dengan GN73. Awalnya, petugas mengira itu hanya gangguan teknis sesaat. Tapi ketika pesawat itu menghilang dari layar radar tanpa jejak, kepanikan mulai melanda. GN73, ini Jakarta Control. Apakah Anda mendengar? Panggil petugas berulang kali. Tidak ada jawaban. Pencarian segera diluncurkan. Tim SAR dari Angkatan Udara, kapal-kapal TNI AL, dan bahkan pesawat dari maskapai lain dikerahkan untuk menyisir Laut Jawa hingga Selat Bali, rute yang seharusnya dilalui GN73. Namun, hasilnya nihil. Tidak ada serpihan, tidak ada sinyal darurat, tidak ada tubuh penumpang, seolah-olah pesawat raksasa itu menguap begitu saja dari langit. Beberapa saksi di pesisir pantai Indramayu melaporkan melihat cahaya aneh berkedip-kedip di langit malam itu. Seperti bola api kecil yang bergerak cepat, lalu tiba-tiba padam, kata seorang nelayan bernama Marno. Laporan lain datang dari awak kapal tanker yang sedang berlayar di perairan tersebut. Mereka mendengar suara gemuruh tidak biasa, tapi mengira itu hanya pesawat tempur yang sedang latihan. Investigasi resmi pun dimulai. Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, mengumpulkan data, mewawancarai keluarga penumpang, dan menganalisis cuaca serta kondisi teknis pesawat. Namun, tidak ada tanda-tanda kerusakan mesin, pembajakan, atau kesalahan pilot. Bahkan kotak hitam, black box, yang seharusnya mengungkap rekaman terakhir percakapan kokpit dan data penerbangan, tidak pernah ditemukan. Keluarga penumpang GN73 berjuang melawan keputusasaan. Siti Rahayu, ibu dari seorang penumpang bernama Aditya, terus menunggu di bandara selama berminggu-minggu. Dia janji akan pulang membawa oleh-oleh patung kayu dari Bali, katanya sambil memeluk foto anaknya. Beberapa keluarga bahkan menyewa dukun untuk mencari petunjuk, tapi tidak membuahkan hasil. Misteri GN73 pun menjadi bahan perdebatan. Para skeptis menyebutnya sebagai kecelakaan biasa yang tak terpecahkan, sementara teori konspirasi bermunculan. Ada yang mengatakan pesawat diculik UFO, atau terjebak dalam eksperimen pemerintah rahasia. Tapi satu hal yang pasti, GN73 telah menjadi hantu di langit Indonesia, sebuah kisah yang terus hidup, meski pesawatnya sendiri tak pernah ditemukan. Dan kemudian, penampakan-penampakan aneh mulai terjadi setiap tahun pada tanggal yang sama. Tahun-tahun berlalu setelah hilangnya Garuda Nusantara penerbangan 73, GN73, tetapi misterinya tidak pernah pudar. Pesawat itu resmi dinyatakan hilang, dan berkas kasusnya perlahan-lahan dipindahkan ke dalam arsip lama. Namun, cerita tentang GN73 justru hidup di antara para pelaut, pilot, dan penduduk pesisir, terutama mereka yang pernah menyaksikan penampakan aneh setiap tanggal 15 Agustus, tepat pada hari pesawat itu menghilang. Laporan pertama penampakan, 1985. 7 tahun setelah kejadian, seorang nahkoda kapal kargo KM Bahtera Jaya melaporkan sesuatu yang mengerikan saat melintas di perairan Laut Jawa. Kapten Hasanuddin, seorang pelaut berpengalaman, bersumpah melihat bayangan pesawat besar melintas rendah di atas laut, meski tidak ada jadwal penerbangan malam di wilayah itu. Lampu-lampunya masih menyala, tapi tidak ada suara mesin. Seperti hantu,
katanya dalam laporan resmi yang diabaikan otoritas penerbangan. Pola yang muncul. Sejak laporan Kapten Hasanuddin, semakin banyak kesaksian serupa muncul setiap tahunnya, selalu pada tanggal yang sama. Pada 1992, seorang pilot pesawat komersil Garuda Indonesia penerbangan 214 melaporkan gangguan radar aneh saat melintas di rute yang sama dengan GN73. Ada blip di radar, seolah ada pesawat lain di depan kami, tapi ketika kami cari, tidak ada apa-apa, ujar Kapten Agus Salim, yang kemudian meminta transfer rute karena trauma. Hampir tabrakan di udara, 2005. Insiden paling mengerikan terjadi pada 15 Agustus 2005, ketika sebuah pesawat kargo batik air penerbangan 771 hampir bertabrakan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Pilot Rudi Hartono menggambarkan, "Aku melihat bentuk pesawat tua, mirip DC-10, tiba-tiba muncul di depan kami. Aku langsung manuver menghindar, tapi saat aku lihat lagi, tidak ada apa-apa di sana." Yang lebih menakutkan, rekaman percakapan menara kontrol menangkap suara radio misterius. "Mayday, Mayday, ini GN73. Kami tidak bisa." Suara itu terdengar selama 3 detik sebelum hilang dalam derau statis. Ketika diperiksa, tidak ada catatan transmisi resmi dari pesawat manapun saat itu. Teori-teori yang bermunculan. Pertama, eko dari masa lalu, beberapa paranormal percaya bahwa energi traumatis dari peristiwa GN73 menciptakan rekaman holografik yang terus terulang setiap tahun. Kedua, lubang waktu, sejumlah ilmuwan spekulatif menduga ada anomali ruang waktu di wilayah itu, menjebak GN73 dalam dimensi paralel. Ketiga, pesawat hantu masyarakat setempat mulai menyebut GN73 sebagai Deja Vu Phantom Flight, menganggapnya sebagai arwah penumpang yang belum bisa beristirahat. Bagi keluarga korban, penampakan ini justru menjadi cambuk harap sekaligus siksaan. Ibu Siti, yang anaknya hilang bersama GN73, setiap tahun menatap langit pada 15 Agustus, berharap suatu saat anaknya akan turun dari pesawat itu. "Aku percaya mereka masih ada di suatu tempat," katanya. Sementara itu, otoritas penerbangan tetap bungkam. Arsip GN73 masih tersegel, dan setiap laporan penampakan dianggap sebagai halusinasi atau kesalahan teknis. Namun, bagi mereka yang pernah menyaksikannya, GN73 bukan sekadar legenda, ia masih terbang di suatu tempat, di antara dunia nyata dan yang tak terlihat. Pada tahun 2010, sekelompok keluarga korban GN73 yang frustasi dengan ketidakjelasan otoritas, memutuskan untuk mencari jawaban melalui cara-cara non-konvensional. Mereka menghubungi Mbah Joko, seorang paranormal dari Cirebon yang terkenal karena kemampuannya berkomunikasi dengan entitas yang hilang. Dalam sebuah sesi medium yang mengguncang, Mbah Joko mengaku menerima pesan dari beberapa penumpang GN73. "Mereka tidak sadar sudah meninggal," bisik Mbah Joko dengan mata terbalik putih. Mereka masih duduk di kursi pesawat, mendengar mesin berdengung, melihat pramugari melayani makanan. Tapi di luar jendela, hanya ada kegelapan tanpa batas. Ia menggambarkan sebuah lingkaran waktu di ketinggian 10.000 kaki di atas Laut Jawa, di mana GN73 terjebak dalam momen terakhir sebelum lenyap. "Ada yang memecahkan batas antara dunia, mungkin tanpa sengaja," tambahnya. Pada peringatan 40 tahun hilangnya GN73, 15 Agustus 2018, tim peneliti paranormal, Luminous Inquiry, yang dipimpin oleh Dr. Arini Wijaya, seorang mantan fisikawan yang beralih menjadi investigator fenomena anomali, melakukan ekspedisi khusus. Mereka menyewa helikopter dan melintasi koordinat terakhir GN73 dengan peralatan canggih. Pendeteksi EMF, electromagnetic field, untuk menangkap fluktuasi energi tak wajar. Thermal kamera untuk identifikasi bentuk tak kasat mata. Perangkat perekam frekuensi infrasonik. Pukul 20.55 WIB, tepat saat GN73 menghilang 40 tahun sebelumnya, alat TMF tiba-tiba mendeteksi lonjakan energi dramatis. "Seperti ada pesawat seukuran DC-10 muncul tiba-tiba di depan kami," teriak salah satu tim. Thermal kamera menangkap bayangan kabut berbentuk sayap pesawat selama 17 detik sebelum menghilang. Tapi kejadian paling mengejutkan dialami Rina Marlina, asisten peneliti. Dari jendela helikopter, ia melihat sebuah pesawat transparan dengan tulisan GN73 melintas perlahan. "Aku bisa melihat seorang pramugari perempuan tersenyum di balik jendela, lalu ia melambai," ujar Rina yang langsung pingsan. Rekaman suara infrasonik kemudian mengungkap rintihan dan teriakan yang teredam, mirip dengan suara di dalam kabin pesawat yang panik. Setelah ekspedisi, Dr. Arini menemukan dokumen militer AS yang baru dideklasifikasi tentang eksperimen Project Chronos di Asia Tenggara tahun 1970-an,
program rahasia yang meneliti manipulasi ruang waktu. Salah satu catatan menyebutkan gangguan dimensi di wilayah Laut Jawa pada Agustus 1978. Apakah GN73 menjadi korban percobaan yang gagal? Bapak Sutanto, yang kehilangan istri dan anaknya di GN73, menangis melihat rekaman ekspedisi. Aku tahu dia masih ada di suatu tempat. Ini membuktikan mereka tidak sendiri, katanya. Namun, tak semua keluarga terbuka. Ibu Dian, seorang skeptis, marah, jangan jadikan mereka hantu. Mereka korban yang perlu dikubur dengan layak. Pertanyaan yang tak terjawab. Jika GN73 adalah hantu, mengapa hanya muncul setiap 15 Agustus? Jika terjebak dalam dimensi lain, adakah cara membebaskan mereka? Mengapa beberapa orang bisa melihatnya sementara yang lain tidak? Malam itu, saat helikopter tim Luminous Inquiry mendarat, salah satu perekam audio menangkap suara terakhir yang membuat bulu kuduk berdiri. Selamat datang di Garuda Nusantara penerbangan 73. Penerbangan kami akan segera mendarat di. Transmisi terputus. Pada tahun 2023, setelah 45 tahun berlalu, Otoritas Penerbangan Indonesia secara resmi menutup kasus hilangnya GN73. Dokumen setebal 1.200 halaman menyimpulkan bahwa pesawat diduga mengalami kecelakaan di laut dengan tidak ada yang selamat. Namun, penutupan kasus ini justru memicu gelombang protes dari keluarga korban dan komunitas paranormal. Sebuah petisi daring yang menuntut investigasi ulang mendapatkan 150.000 tanda tangan dalam waktu seminggu. Ekspedisi besar-besaran tahun 2024. Didorong oleh tekanan publik, pemerintah mengizinkan ekspedisi terbesar yang pernah dilakukan dengan melibatkan kapal riset KRV Barunajaya dilengkapi sonar mutakhir, drone bawah air dengan kamera kedalaman 5.000 meter, tim medium dari 3 agama berbeda, ahli geologi kelautan untuk memindai anomali magnetik. Pencarian selama 2 minggu ini menemukan sesuatu yang mengejutkan, serpihan logam berusia 40 tahun di kedalaman 2.100 meter. Namun setelah dianalisis, logam tersebut terbukti bukan bagian dari DC-10. Ini justru lebih mirip bahan pesawat tempur era 1960-an, ujar Dr. Farid, ahli metalurgi tim. Penampakan paling menghebohkan, 2025. Pada peringatan 47 tahun hilangnya GN73, sebuah video viral di media sosial menunjukkan penampakan paling jelas yang pernah terekam. Dalam rekaman berdurasi 2 menit 17 detik itu, terlihat jelas seluruh badan pesawat GN73 dengan warna merah putih khas Garuda Nusantara. Cahaya kabin yang masih menyala. Bayangan penumpang di jendela. Nomor registrasi GN73 yang samar tapi terbaca. Yang paling mengerikan, analisis digital membuktikan video tersebut bukan hasil editan. Ahli fotografi NASA pun mengaku tidak bisa menjelaskan fenomena tersebut. Teori akhir yang mencengangkan. Dr. Melissa Kowalski, fisikawan kuantum dari MIT, mengajukan teori revolusioner. GN73 mungkin terjebak dalam kuantum superposition, keadaan di mana pesawat secara bersamaan masih ada dan sudah tidak ada. Tanggal 15 Agustus menjadi titik lemah, di mana realitas kita dan realitas mereka saling bersinggungan. Ritual perpisahan terakhir. Pada 15 Agustus 2025, keluarga korban mengadakan upacara pelepasan massal di 5 lokasi berbeda. Pertama, Bandara Soekarno-Hatta, titik keberangkatan. Kedua, Pelabuhan Indramayu, lokasi penampakan terbanyak. Ketiga, Pura Besakih Bali, tujuan akhir. Keempat, kediaman Mbah Joko. Kelima, titik koordinat terakhir di Laut Jawa. Mereka melepaskan 110 lentera, 102 penumpang, 8 kru, ke langit. Saat lentera terakhir terbang, seorang anak kecil tiba-tiba berteriak, "Lihat! Pesawatnya terbang bersama lentera." Tapi tak seorang pun dewasa yang melihatnya. Hingga hari ini, maskapai Garuda Nusantara tetap menyisihkan 1 kursi kosong setiap penerbangan 15 Agustus. Menara Kontrol Jakarta masih menyimpan frekuensi radio GN73 aktif. Setiap tahun, setidaknya 3 laporan penampakan baru masuk. Sebuah novel berdasarkan kasus ini menjadi bestseller internasional. Kata penutup dari Kapten Aryo, rekaman terakhir. Bagi kami yang terjebak di sini, waktu tidak bergerak. Tapi untuk kalian di luar, teruslah mencari. Karena selama masih ada yang mengingat, kami tidak benar-benar hilang.